Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah muawanah beserta bapak-bapak para ketua cabang, bapak penghulu, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus yang di lingkungan Tanjung Gunung niki, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah rahimakumullah. Mari kembali kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan, Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzubika minal kibri wal ujbi wal riya'i wa min qalbin yaghfulu wa nafsin tatakabbaru wa amalin yubtiluhu al-ujbu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya wakilah Ata Wa'ilun ibnu Hajarin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih membahas berkaitan dengan sifat tercela, yakni sifat al-kibr wal ujub, sifat sombong dan ujub. Dikatakan ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Wa'il bin Hajar. Dia Wa'il niki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqta'ahu ardan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Wa'il ardan, yakni hasil bumi. Hasil bumi diberikan kepada Wa'il. Wa qala li Muawiyah. Lalu Nabi SAW berkata kepada Muawiyah, I'rid hazihil arda alaihi. Wahai Muawiyah, kirimkan atau berikan hasil tanah itu kepada Wa'il. Waktubha lahu, dan catat hasil bumi itu untuknya. Jadi sida lalu kirim jawab balik Wa'il. Nabi perintahkan kepada Muawiyah. Fa kharaja Muawiyah, maka sahabat Muawiyah keluar. Jadi Muawiyah niki masih menjadi sekretaris Nabi, tukang catat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sebelum beliau menjadi, ketika selesai masa khalifah, Muawiyah niki menjadi pemimpin yang dikenal dengan Bani Umayyah. Setelah Sayyidina Ali wafat, maka
pemimpin Islam dipimpin oleh Muawiyah. Fa kharaja Muawiyah fi hajiratin syadidatin. Lalu Muawiyah niki berangkat fi hajarah, di dalam nabiaran hajaratin syadidah, yakni di bawah terik matahari yang sangat panas, karena diperintah oleh Nabi untuk membawa hasil bumi ke Wa'il. Maka pada saat nikah, yakni musim panas, wa masya khalfa naqatihi, dan Muawiyah berada di belakang untanya Wa'il. Karena Muawiyah niki diperintah untuk menemani Wa'il membawakan hasil bumi niki, maka Muawiyah berjalan di belakang onta yang ditunggangi oleh Wa'il. Fa ahraqahu harrus syamsi, maka panasnya matahari itu menyengati atau membakar Muawiyah, saking panas. Searan musim panas ya tanah Arab niki sak terpanas, maka cuaca panas niki membakar Muawiyah, artinya si panas lalu. Faqala lahu, maka Muawiyah berkata kepada Wa'il, saking panas cuaca saat niki, ardibni khalfaka ala naqatika, wahai Wa'il, boncenglah aku kemilu tayak di belakangmu, di atas untamu. Sehingga ini panas lalu, maka Muawiyah meminta supaya dibonceng di atas untanya Wa'il dan duduk di belakangnya. Apa jawab Wa'il? Qala lasta min ardafil muluk, engkau tidaklah layak untuk dibonceng seperti raja. Jadi niki bahasa-bahasa kesombongan atau ujub, bahwa Muawiyah niki dikatakan tak layak untuk menjadi nabiaran ikut di atas onta, dan layak terbonceng. Qala Muawiyah, maka berkata Muawiyah, fa'atini na'alaika, kalau begitu berikanlah aku sandalmu. Qala, berkata Wa'il, ma bukhlun yamna'uni ya Ibn Abi Sufyan, aku tidaklah pelit, sebenarnya ndek kepelit yang mencegahku, walakin akrahu ayyablugha aqyalul Yaman, akan tetapi aku tidak suka bahwa pemimpin-pemimpin Yaman itu mengetahui annaka labista na'li, sesungguhnya engkau memakai sandalku. Seandainya engkau pakai sandalku, apa guni kalau pemimpin-pemimpin Yaman melihatmu memakai sandalku. Niki pun juga bahasa-bahasa ujub, atau sombong atau bangga diri, seolah-olah lamun tegadu sandal Wa'il niki terasa rendah di hadapan para pemimpin-pemimpin Yaman. Walakin imsi fi zilli naqati, akan tetapi berjalanlah wahai Muawiyah di naungan ontaku. Pas lampak unta arak bayangan-bayangan, iya wah langan nyasap-nyasap pada ndak panasa. Inilah gambaran bahasa-bahasa yang terlontar dari Wa'il, sehingga ini menjadi contoh bahwa Wa'il niki ada bahasa-bahasa mengagungkan diri. Nabi istilah niki ujub, berbangga diri. Fahasbuka biha syarafah, maka cukuplah engkau dengan berjalan di naungan ontaku, syarafah, mulia.
dia perlu gaduh sandal, dia perlu jak milu tay ke atas onta. Cukup engkau berjalan di bawah bayang-bayang ontaku, itu juga engkau mendapatkan kemuliaan. Wakila, dan dikatakan annahu lahiqa zamana Muawiyah, bahwasanya Wa'il ini bertemu di zamannya Muawiyah. Niki sebagian berkata wa dakhala alaihi fa'aqadahu ma'hu ala sarir wa haddatsahu, dan Muawiyah menemui Wa'il dan ia duduk bersamanya di atas sarir kasur, wa haddatsahu, dan ia bercakap-cakap dengan Wa'il. Wa qala al-Masrur bin Hind, dan berkata Al-Masrur bin Hind li rajulin, kepada seorang laki-laki. Niki contoh lain sebagai contoh kesombongan ataupun ujub, yakni Al-Masrur bin Hind, salah satu orang yang merasa diri paling terkenal, paling nebiaran punya kuasa. Lalu dia bertanya kepada seorang laki-laki, ata'rifuni, apakah engkau mengenalku wahai laki-laki? Qala, laki-laki itu berkata, la, tidak. Qala, berkata Masrur, ana al-Masrur bin Hind, saya adalah Masrur bin Hind. Qala, berkata laki-laki itu, ma a'rifuka ma a'rafuka, betul aku tidak mengenalmu. Qala, maka Masrur bin Hind berkata, patahsan liman la ya'riful qamar, sungguh celaka bagi orang yang tidak mengenal bulan. Jadi dianggap dengan sandik kenal ia nu celaka, sungguh celaka dek kenal bulan. Bu ibaratan diri seperti bulan. Bulan niki bercahaya, mengeluarkan cahaya indah dipandang, dan Masrur niki merasa diri layak disebut seperti bulan, terkenal, terus bercahaya, sangi gagah jaga. Lagu pas ketuan sopo dengan mama, apakah kau mengenalku? Tidak. Oh, celaka mana mendik kenal. Ini gambaran bahasa-bahasa yang di dalamnya arah unsur ujub atau arah unsur kesombongan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebut kebanyakan manusia niki bun sampai sombong disebabkan karena 7 perkara. Bisa pertama disebabkan karena al-ilmu, sehingga Nabi SAW pernah menyampaikan al-alimu salah satu asbab. Orang yang alim itu melewati 3 jengkal. Saat pertama, man dakhala fi sibril awal takabbara. Ketika ia melewati jengkal saat pertama, maka dia sombong. Arak dengan budi ilmu, merasa tinggi dengan ilmunya, maka dia baru sampai di jengkal saat pertama. Wa man dakhala fi sibril tsani tawadhu'a. Ketika sampai di jengkal saat kedua, maka muncul rasa tawadu. Dia rendah diri dengan sebab ilmu. Wa man dakhala fi sibri salis alima annahu ma ya'lam. Ketika ia sudah masuk di jengkal yang ketiga, maka dia merasa bahwa dirinya tidak memiliki ilmu. Dek berdoi apa-apa, dek nara ilmu sama sekali. Maka itulah orang yang benar-benar berilmu dan sampai kepada jengkalan sak ketelu. Ketika ada orang yang alim mempelajari Al-Quran, membahas tafsir-tafsirnya, mengkaji mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, semakin dia mempelajari, merenungi isi-isi ayat Al-Quran, semakin dia sadar betapa bodohnya diri, betapa kurangnya ilmunya. Karena apa? Karena searan Al-Quran niki meskipun 114 surah, tetapi tidak pernah habis
ilmu yang ada yang digali oleh dalam Al-Quran, pasti akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga menunjukkan kesimpulan bahwa ternyata ilmu Allah sangat dan luas, sehingga dia merasa bahwa ilmunya denara nilai nabi-nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki lamun narak dengan sombong isi sebab ilmu, berarti sudah baru sampai di jengkal sak pertama. Okay. Sak kedua sebab dengan sombong, sak kedua al-amalu wal ibadah, dengan sebab amal dan ibadah. Ajarin lu masih dengan sepecu beramal, pecu ibadah, tapi bisa menyebabkan sombong. Karena searan penyakit ade niki bisa menggerogoti siapapun, meskipun ahli ibadah bisa terkena searan sifat sombong niki. Okay. Itu je paling pecut ibadah, solat malam, muda apa tahu ni, okay? Menyombongkan amal, pegawaian, ketaatan. Okay. Asal ketelu al-hasabu wan nasab. Sebab pun sombong niki karena faktor keturunan dan nasab. Okay. Isi insa amak jerine, jeri semenek, amak kenene. Okay. Sehingga menyombongkan bahwa dirinya keturunan bapak ini, keturunan orang ini. Okay. Padahal yang dia tak apa-apa, dia jeri nabi-nabi, dia berdua nabi-nabi, lagu tetap amak kan. Ketika dia membeli sesuatu bergaya-gaya, padahal kepeng langan dengan toa, lagu tetap disebut orang tuanya. Ini gila salah satu sebab sombong, karena al-hasab wan nasab, keturunan dan nasab. Terus yang keempat, sombong niki disebabkan al-jamal, ketampanan, kecantikan. Niki satena zaman makin niki nggih. Lamun solah maka ia tanden mendapatkan penghormatan dari orang, kebanyakan barang bukan dilihat dari sisi akhlak. Okay. Lemun inges, lemun gagah, ayo. Okay. Nah yang kelima al-malu, berdua harta benda. Okay. Yang keenam al-quwah, kekuatan. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali al-atsba'u wal aqarib, yakni berdua pengikut. Semakin lui anak buah, semakin lui pengikut, mulai merasa bangga, sombong bahwa di belakangnya banyak orang yang ikut kepada beliau. Okay. Inilah sebab-sebab kata Imam Al-Ghazali menyebabkan orang niki dalam keadaan sombong. Okay. Wa bi misli yaqulu syair qaulan li ahmaki yulwatiha akhda'ah. Okay. Lau kunta ta'lam ma fitihi lam tatih. Atihu mafsidatun liddin mankisatun lil aqli muhlikatun lil irdi pantabih. Qaulan bermakna kul, katakanlah, li ahmak, kepada orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Yulwa atiha akhda'ah, dibelokkan kesombongan, akan kesombongan menipu dia. Jerin arak sopok dengan berdua sifat sombong, padahal dengan adanya sifat sombong di dalam diri niki menyebabkan ia tertipu ni sifat kesombongan. Okay. Merasa diri berde ilmu, padahal dia ada ilmu, tertipu. Okay. Malah menyebabkan ia dihinakan oleh orang lain. Okay. Lau kunta ta'lam, jikalau engkau mengetahui ma fitihi, apa yang ada di dalam kesombongan, lam tatih, pasti engkau tak mau sombong. Okay. Jak tersombongan berde harta benda, padahal ada yang lebih kaya dari, di atas langit ada langit, yang maha kaya Allah SWT. Ya tindang elek diri temakin merasa terdiri kuat, merasa diri paling sogeh. Yang kita miliki dalam diri niki nabi denara. Okay. Bahkan ruh buat sampai hidup niki ruh di dalam awak. Ruh niki doa berempun tak tersogeh, berempun tak terkuat, dia terbau perintah ruh niki ada yang tetap melekat, ndak nabi sogul.
seandainya mele hidup 1 tahun ada yang bayin dah terus ni ternyata dia pun okay. Amun wah epek kuasa Allah berkehendak keluar roh ni sogol roh doang dia terbawi situ tahan ndak bayi sogol apa lagi sak lain dah okay. Dia terbawa tahan niki menunjukkan bahawa manusia pada hakikatnya dek berdua nepi-nepi okay. Selepuah dek terberdua nepi-nepi atihu mafsidatul liddin ya. Kesombongan niki adalah perusak agama okay. Tentu agama di dalamnya berisi ketaatan-ketaatan terperintah tergawe ibadah terperintah berakhlakul karimah maka ketika arah dalam hati sopok dengan sifat takabur maka menyebabkan rusaklah agama niki okay. Rusaklah nilai-nilai agama tenasihati ada yang taat karena merasa bangga sombong di dalam diri sehingga dia tidak mau mendengar nasihat okay. Mankisatul lil akli berkurang akalnya okay. Tentu searan dengan berakal ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentu ada yang selamat dengan amal yang dia kerjakan akan menyelamatkan dia ili akhir. Lagu ternyata sombong niki menyebabkan amal-amal kebaikan niki terhapus nadik jauh-jauh negeri akhirat maka seolah-olah berkurang akal. Muhlikatul lil id membinasakan kehormatannya lemun harap dengan sombong nadik dengan milik rapetah terjauhi si batu berkurang binasa kemuliaannya kehormatannya pantabih maka berhati-hatilah tu waspadalah ndak terbaik berdua sifat yang merasa diri teniki paling mulia ditambah lagi merendahkan orang lain. Wakilah dan dikatakan la yatakabbaru illa kullu wadi'in. Tidaklah sombong kecuali setiap orang hina. Artinya tidaklah sombong melainkan pasti hina. Sisi pun sak sombong pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk undang terhinaan apalagi terhina isi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawadu illa kullu rafi'in dan tidaklah yang bertawadu okay, merendahkan diri kecuali pasti ia menjadi orang yang tinggi kedudukannya. Semakin dia merendahkan diri di hadapan makhluk maka tentu dia akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Baginda Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun, ada 3 yang membinasakan, telu perkara yang membinasakan. Suhun muta'un, yakni sifat kikir atau sifat pelit yang ditaati. Okay. Alhamdulillah asbab majlis hall niki kita diajak untuk gemar berbagi, gemar berinfak, gemar bersodakoh. Nabi makna sodakoh dari kata sidqun, benar, menunjukkan bahwa kita benar-benar membenarkan apa yang menjadi perintah Allah. Tanda perintah Allah ni kita kepada Allah, yakni berkorban. Apakah korban dengan harta, korban pikiran, korban tenaga untuk di jalan Allah, itulah makna secara umum sedekah. Maka dengan majlis niki kita sudah bersodakoh lewat harta, biaya terjog deriki, apakah biaya motor, minyak, mobil, ngongkosan segala macam, berkorban harta. Buat malik impakan sebagian dari harta benda, apakah untuk masjid, untuk pondok, dan juga berkorban biasa namun ke malam niki kumpul kaja keluarga, sang nyingkan istirahat jaga lagu korbanan si mai istirahat telek balik buat hadir majlis niki sampai jam 12. Inilah makna berkorban, menunjukkan ada sodakoh, arah impak, arah entar tajah
berbagi. Maka dengan asbab ni ke, insyaallah kita termasuk daripada orang yang dimuliakan. Tapi sebaliknya, ketika rasa ndik berkorban, ndik nemelih sogolan sebagian harta benda, atau yang kita kenal dengan istilah syuhun, pelit, mutaun yang selalu ditaati, seandainya kejak ngebeng nanin dah sampai harta benda. Okay. Jerin rumus matematika manusia ganca Allah niki beda. Berdua yang termangkin 50,000, buat tersogolan selai ribu, ben terjok masjid atau jok pondok kan sisa selai ribu. Okay. Lemun matematika manusia, okay. 50 terkurangi selai masih selai. Okay. Tapi dalam hitungan di sisi Allah SWT, maka berlipat ganda. Selai ribu niki maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Menjadi 10 kali lipat, menjadi 100 kali lipat, bisa jadi 1000 kali lipat, bahkan menjadi 100.000 kali lipat, tergantung keikhlasan, tergantung seilain impakan harta benda. Ini kisah pertama, perkara yang membinasakan, yakni sifat pelit yang selalu dituruti. Kedua, wa hawa muttabaun, dan hawa nafsu, keinginan-keinginan pun yang selalu diikuti. Nepi saran kemelik hawa nafsu niki selalu diikuti. Mbek kena hawa nafsu, maksud hawa nafsu yang buruk. Saran hawa nafsu yang buruk kemelik niki pasti berlainan, bertolak belakang dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah memerintahkan kita ada pecu ngaji, pecu sembayang, pecu puasa, pecu ibadah. Nah, berarti sebalik niki, nafsu niki mengajak kepada lale, malas, nendek gawe, ketaatan niki dan seterusnya. Okay. Maka ia buta perintah untuk memerangi hawa nafsu. Semakin kita menang dalam memerangi hawa nafsu, maka insyaallah semakin tinggi derajat. Okay. Kembali para ulama niki pun tersebut ulama ketinggian derajat, bu telebelan di sini Rasulullah pewaris para nabi. Lah mulia niki saran jadi pewaris nabi. Karena apa? Nabi mewarisi ilmu, bukan harta benda. Nah, kembali pun tersebut alim ulama karena mereka mampu di dalam memerangi hawa nafsu. Ketika hawa nafsu mengajak kepada malas, ya, terus lalai, tetapi mereka masya Allah rajin menghafal, membaca, memikirkan, merenungi. Sekarang dan contohan, bahkan dulu guru kita almarhum sering menceritakan saat beliau proses dalam menuntut ilmu, lampak dari Tegal sampai Kediri, kurang lebih 6 kilo ya jarak, ya itu atau lebih tiap jalur, lalu lampak oleh lampak. Ini gila hentan lawan saran hawa nafsu, saran malas, ebuk. Ini makin niki meskipun motor begelanya macam mereh, sekali tegas nyampe Kediri. Lagu lemon tebedua sifat malas, hijau baridap jajok jauh. Ini gila lemon tekalah isi hawa nafsu. Maka baginda Rasulullah SAW lewat hadis yang begitu banyak, salah satu cara untuk memerangi hawa nafsu ini dengan berpuasa. Ikan ben puasa sebab hawa nafsu niki akan terus semakin meningkat ketika masuk saran makan lewat aliran darah, apalagi malik makanan niki bersumber dari harta haram. Maka tentu mudah-mudahan dengan asbab majelis niki sekedi terjaga, terperbaiki cara beribadah kepada Allah dan terperbaiki dalam kehidupan sosial teniki. Ada yang semakin sok. Saya ketelu wa ijabul mar'i bi nafsih, ya, dan bangga diri, berbangga diri atau merasa heran oleh diri.
ataupun ujub elek diri, okay. Merasa diri paling pintar, merasa mulia dan seterusnya, okay. Ini kita telu perkara yang menyebabkan kebinasaan, okay. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallam qala inna Nuhan sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Nuh alaihi salam lamma hadaratul wafah, ketika wafat, ya, mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh hendak meninggal dunia, da'a ibnahi, ia memanggil dua anaknya. Wa qala, dan berkata Nabi Nuh alaihissalam, inni amirukuma bisnataini, wahai anakku, sungguhnya aku memerintahkan kalian berdua untuk melakukan dua hal, okay. Wa anhakuma anisnataini, dan aku larang kalian berdua melakukan dua perkara. Terperintah dua perkara, ada yang baik, tinggalan dua perkara. Anhakuma, dua perkara yang aku larang kalian, anisyirki wal kibri, ya. Sak pertama, syirik, ndak baik coba-coba, okay. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah atau syirik arak teparan syirik sugro arak syirik kubro. Lemu syirik kubro niki wah menjadikan arak Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik sogir sugro, yakni disebut oleh Nabi SAW adalah riya, okay. Ketika tiang pelunggu sami beribadah, saran ibadah niki tujuan khusus den kanggo lainan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu arah dengan baju ibadah bekarena, okay. Karena selain Allah, bisa karena aden terpuji, bisa aden tersanjung, teranggap, dan seterusnya. Pokok selain Allah nikilah yang disebut dengan syirik kecil. Maka ketika ada orang yang beribadah arah unsur riya, maka sama dengan ia pelelah diri doa, dan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia pun penting saran ilmu agama, terutama ilmu hadi, tepersik, tepesolah, ada yang teniki, ada yang tidak bayar unsur-unsur riya, okay. Ingin dilihat orang, okay. Ini kisah pertama, larangan dari Nabi Nuh, ya, disampaikan kepada anaknya. Wal kibri, dan juga sifat sombong. Ini dua sifat yang sangat dilarang oleh Nabi Nuh sebagai pesannya kepada anaknya, yakni jauhi syirik dan sifat sombong. Wa amirukuma, dan aku perintahkan kalian berdua bila ilaha illallah. Sak pertama adem tetap ucap, ingat, sebut kalimat la ilaha illallah. Ini fa inna samawati wal ard, maka sungguhnya langit yang 7 dan bumi, ya, wa ma fihinna, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, di dalam langit, di dalam bumi, selepuan, ya. Lau diat, jikalau diletakkan, ya, langit dan bumi dan isinya fi kafatil mizan, di piringan timbangan yang sebelah, okay. Wala ilaha illallah bil kafatil uhra, dan kalimat la ilallah, satu kalimat la ilallah niki ditaruh di piringan yang sebelah. Seandainya langit bumi dan segala isinya ialah piringan sakit, dan di piringan yang sebelah niki kalimat la ilaha illallah, kanat la ilaha illallah arjaha minha, maka dipastikan kalimat la ilaha illallah niki adalah lebih arjah, lebih unggul, lebih kuat, lebih berat minha, daripada beratnya langit dan bumi. Nah niki si pattern searan isi dunia niki harta benda, ternyata terbandingan dengan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah, dan bau tandingi kalimat la ilaha illallah. Maka berapa ribu kali kita sudah mengamalkan membaca kalimat la ilaha illallah niki, maka di sisi Allah
kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna samawati wal ard kanata, ini kita gambaran Malik, ya. Seandainya langit dan bumi niki fi halqatin, ya, berada di dalam satu lingkaran, lingkaran, langit dan bumi niki berada di lingkaran itu, fawudi'at la ilallah alaihima, lalu diteletakkan, ditaruh kalimat la ilallah di atas langit dan bumi itu, di dalam lingkaran itu, laqasomat huma, ya, niscaya menghancurkan kalimat la ilallah itu, menghancurkan langit dan bumi. Saking kuat kalimat la ilaha. Wa amirukuma bi subhanallah wa bihamdihi, dan aku memerintahkan kalian berdua untuk mengamalkan kalimat yang kedua. Saat pertama la ilaha illallah, nah saat kedua adalah subhanallah wa bihamdi. Okay. Maha suci Allah, dan terus kita memuji pujiannya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kanan subhanah, menyucikan Allah. Okay. Sebenar makna dasar subhanah niki dari kata sabaha. Okay. Sabah niki artin menjauh. Okay. Atau as-sibah, sibah niki artin berenang. Kembali tersebut as-sibah berenang, satu akar kata dengan subhanah, ya. Sin ba ha. As-sibah berenang. Sebab ketika ada orang berenang, pasti dia menjauh dari awal mulai berenang. Misal makin ni tot ngono nu nyampe, berarti dia menjauhi saat awal mulai berenang. Sayang jauh nu. Nah, maka ketika kita bertasbih, menyucikan Allah, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tak layak. Ketika manusia lemah, maka Allah disucikan, tidak nebai teparan lemah. Ketika Tuhan-Tuhan, agama-agama yang lain memiliki Tuhan-Tuhan berdua rupa, berdua warna, berdua bentuk, bisa makan, bisa minum, maka Allah disucikan, tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, ya, dan seterusnya. Maka kalimat tasbih sebagai bentuk menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tak layak, maka niki menunjukkan keagungan dari kalimat tasbih niki, subhanallah wa bihamdihi. Fa innaha, maka sungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdihi niki salatu kulli syai'in, ya, adalah doa setiap sesuatu, ya. Wa biha yurzaku kullu syai'in, dan dengan kalimat tasbih itu, ya, diberi rezeki semua atau setiap sesuatu. Ada terlancar rezeki, karang-karang baca ni, ya, subhanallah wa bihamdi. Wa qala Isa alaihissalam tuba liman allamahu Allahu kitabahu. Nabi Isa alaihissalam berkata, beruntunglah bagi siapa yang Allah ajarkan akan kitabnya, seisa berajah kitab Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka beruntunglah ia. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran ini merupakan kalamullah, petunjuk Allah, mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat nabi-nabi sak sampun liwat telah ketika nabi meninggal dunia, para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa berdaya mukjizat, maka mukjizatnya pun telah. Tongkat Nabi Musa seandainya pun masih tongkat Nabi Musa ada, makin bujari apa, buam laujok lembar, buam pantok nepiaran segara lebar, buam pecahan den jabau, atau am simpan doang di narak guna, di narak manfaat. Berbeda dengan mukjizat baginda Rasulullah SAW, meskipun beliau meninggal dunia 1400 tahun yang lalu, tetapi mukjizatnya masih tetap ada sampai sekarang dan berguna, bermanfaat. Siapapun kita, jadi petani, pedalam Al-Quran, insya Allah jadi petani yang soleh. Jadi pedagang, insya Allah jadi pedagang soleh. Saya pun jadi guru, jadi pegawai, jadi siapapun,
selama dekat dengan Al-Quran, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran sampai dari surah Al-Fatihah sampai anak, insya Allah akan berguna, bermanfaat. Itu lebih niki mukjizat baginda Rasulullah SAW, ini Al-Quran. Sehingga Nabi Isa berkata, tuba liman allama Allah kitabahu, beruntunglah orang yang mendapatkan pilihan yang diajarkan langsung oleh Allah berupa kitab-kitab sucinya. Ya. Walam yamut jabbaron, ya. Dan ia tidaklah mati dalam keadaan sewenang-wenang. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu marra fi suq, bahwasanya Abdullah bin Salam, ya, beliau berjalan fi suq, yakni di pasar. Wa alaihi huzmatu min hatabin, dan Abdullah bin Salam niki di atasnya ada setumpuk min hatab, yakni dari kayu bakar. Jerin lalon jok pekan ia pungguk kayu bakar. Okay. Padahal Abdullah bin Salam niki orang yang kaya raya, legu ia lalu jok pekan dia nampak kedu kendaraan tetapi malah pungguk kayu. Okay. Pakila maka ada orang berkata lahu kepada Abdullah bin Salam, ma yahmiluka ala haza, okay. Apa yang Nabi menanggungmu, ya, ala haza, artin angkam gawe barak menih, padahal engkau niki orang kaya lagu angkam pungguk kayu, okay. Wa qad aghnaka Allahu an haza, niki padahal sungguhnya Allah memberikan harta, memberikan kecukupan kepadamu, ya. Qala menjawab Abdullah bin Salam, aradtu an adfa'al kibra an nafsi, aku ingin supaya bisa membuang sifat kesombongan di dalam diriku. Lah iya tan latih aden telang sifat sombong meskipun sugih mampu lalu njok peken ia pungguk kayu bakar, okay. Nah, inilah cara orang-orang dulu untuk melawan, memerangi sifat takabur. Wa fi tafsiril Qurtubi fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, dan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi di dalam mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, nah, niki salah satu ayat surah An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna, ya. Dan janganlah para perempuan-perempuan menghentakkan kaki-kaki mereka. Jadi niki dilarang oleh Allah SWT menghentakkan kaki-kaki bagi perempuan. Ikembek karena lemun hentakkan kaki sang edal naik niki lo gelang ya. Ketika hentak-hentakan, bersuara memunculkan pendengaran nabiara terdengar oleh orang lain sehingga merasalah kesolah naik atau kesolah aparat gelang dan seterusnya. Inti tujuannya berlaku sombong atau bangga. Okay. In fa'alnahu tabarrujan wa ta'arrudan lirrijal. Jikalau perempuan-perempuan itu melakukannya, yakni dengan menghentakkan kaki mereka itu, tujuannya apa? Tabarrujan, yakni berhias, wa ta'arrudan, dan memang menampakkan diri, lirrijal, kepada para lelaki, haruma, haram. Okay. Wa kaza man daraba bi na'lihi minar rijal ajaban haruma. Okay. Demikian juga laki-laki yang memukul, menghentakkan sandalnya dengan tujuan ajaban, yakni pamer atau bangga, nilai ujub, haruma maka haram. Inti nepi pun, okay, apakah pakaian dari atas sampai bawah. Lalu contohnya dalam ayat niki, yakni menghentakkan kakinya dengan tujuan ya unsur memamerkan kemuliaannya, menampakkan dirinya kepada orang yang tak layak ditampakkan, maka harum haram. Li'annal ujba kabirah, karena sungguhnya sifat ujub niki adalah kabirah, ya, yakni merupakan dosa.
yang bisa menghancurkan amal-amal soleh. Al-babus sabi wasitun, bab yang ke 67, fil ihsani ilal yatim wajtinabiz zulm, yakni membahas tentang berbuat baik kepada anak yatim dan menjauhi kezaliman. Lemat sambung nggih. Jadi kesimpulan dalam majelis niki bab tentang al-kibru wal ujub sampun terbahas nggih. Beberapa nabiaran halaman yang mendik salah tahun saleh sampun terbahas di dalam kitab niki, tapi diulang lagi oleh Imam Al-Ghazali sebagai bentuk beliau sangat dan memperhatikan bahaya daripada sifat sombong maupun sifat ujub niki. Karena disebut oleh baginda Rasulullah SAW, ketika ada orang yang beriman di dalam hatinya sifat sombong meskipun sebiji zarrah, si kocet, maka ia tak layak, tak pantas mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan asbab kita kumpul tiap malam di tempat yang mulia niki, di majelis yang mulia niki, mudah-mudahan terus kita memperbaiki, menata hati kita seperti Nabi ta'ajah si guru ara istilah takhalli, tahalli, tajalli, kita kosongkan hadi beruan sifat-sifat selengi tesogulah. Setelah niki bu tetamak tahalli tahiasi atit niki dengan sifat-sifat sasol ibarat mele tengupi makin butuh tegelas, maka gelas niki harus tepersik julu isin sak kotor-kotor niki. Iya bu tebau tamak ai sak solah. Amun wah kotor niki telah yang ada air sak solah, maka pasti akan menyehatkan tubuh kita. Inilah gambaran ya sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita, dan ini menjadi tuntunan penting dari baginda Rasulullah diutus ke atas dunia niki untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, seperti biasa untuk mendatangkan keberkahan dan kita berdoa kepada Allah SWT, terutama kepada orang-orang yang berjasa, terutama kepada guru kita almarhum Penguru Muhammad Ridwanullah Tauhid Umina, dan kepada keluarga Tina Amak yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kepada kita keluarga meskipun seandainya hadir tetap berdoa. Ya butuh perintah sedisi Allah, meskipun mesak berdoa tetap kedu domirna Rabbana atina, meskipun mesak tetap berdoa dengan makna kami, ya Allah lindungilah kami, selamatkanlah kami. Kembek meskipun kita berdoa bisa jadi senina anak ndek berdoa ndek sempat lagu milun kecipratan isi doa tadi. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap diberikan keistiqomahan dalam ketaatan sampai akhir hayat, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kepada jamaah tiang, masyarakat tiang, khususnya Syarih Driki, mudah-mudahan asbab impak sodakoh Allah SWT jadikan sebagai amal jariah yang bisa menyelamatkannya nanti lemai jeluk ya. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta